Nah, jadi waktu kita berjalan di sana itu, kita ngeplok di sana. Jadi dulu kan kita kan pakai mediator itu. Mediator itu kan mengatakan, Mas kan ambil panglimanya, yang kuburan 4 itu kan Mas masukkan ke badan mediator kita. Dia kan bercerita, ini bukan makam penyebar agama, ini makam panglima kami, kamilah pengawal-pengawal setianya. Nah, jadi dulu belum ada yang namanya agama, belum ada agama di sana. Nah, istilah masih zaman-zaman kerajaan dan kepercayaan-kepercayaan. Jadi menurut keterangan mediator itu yang kita masuk, yang dimasukkan itu, penjaga itu kan mengatakan kalau mereka perpecahan dari kerajaan Delhi, di daerah Istana Maimun. Jadi setelah perang mereka pecah, ada bermukim salah satunya di Denai itu. Nah, mereka bawa rakyatnya ke sana bersama panglima-panglimanya itu kan, 4 panglima, 4 pengawal, 1 orang panglima. Nah, jadi sampailah pada saat hari ini. Jadi hari ini itu adalah sebagian sejarah yang coba kita ungkap. Nah, jadi di sana itu pada saat aku ke sana, aku merasakan tuh memang situasinya itu bukan situasi yang memang kayak seperti biasa gitu. Auranya memang sangat-sangat mistis di sana kan. Nah, jadi menurut penglihatan abang, yang di sana itu penjaganya itu, penjaga Islam makhluk gaib yang paling kuat di sana itu siapa? Ya seperti ulamanya itulah, panglima itu. Panglimanya itu. Jadi begini, pas waktu kita sesaat kita menaik, kita tanyakan juru kuncinya, bahasanya di sini makam panglima apanya, panglimanya atau sama pengawalnya, ya sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu ada panglima. Jadi pas waktu sesaat itu memang benar itu ramai. Kalau di bawah apa itu makam itu lewat makam sana ujung tuh kan? Ujung, itu udah di bawah itu nggak ada agamanya. Belum mengenal agama, memang mengenal agama, sosok makhluk-makhluk yang apalah kan itu. Jadi ini yang kita kasih keterangannya tadi, dibilang tadi masalah dulu kan itu kan, kenapa bisa menemukan makam ini kan itu kan. Jadi kita kasih penemukannya dulu itu kayak batu koral ya, batu koral yang apa cuma dipacakkan ini aja dulu ya. Jadi kebetulan ada orang petani. Nah, ini menurut penglihatan Mas lah ya, dulu ya. Jadi itu dulu kan apa itu ya, tanah apa Pombako ya, mana zaman Belanda itu ya. Jadi adalah sosok orang yang nggak punya anak ataupun putra putri ya. Jadi disitulah karena dia nggak mengerti, disembahlah patung itu, kuburan itu, makam itu. Jadi alhamdulillah punya kan itu kan. Tapi dengan tetapinya dia punya najat, dia membangunkan itu. Jadi sejarahnya begitulah. Jadi di keramik diistimewakan. Jadi sekarang banyak orang-orang boyong-boyong meminta apa yang kemauannya di sana ya. Iya, sebetulnya tidak dibenarkan itu kan ya. Makam itu ya memang kita muliakan kalau yang nama makam. Itu loh. Jadi awalnya itu ada orang tidak sengaja, seorang petani ke sana, mungkin mau buka lahan atau seperti apa kan. Jadi ditengoknya makam itu, jadi mungkin dirawatnya ya, dirawat bersihkannya. Tapi setelah kejadian dia menemukan makam itu, dia mempunyai keturunan. Sesungguhnya
makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Allah Tanpa seizin Allah kita tidak bisa apa-apa. Iya benar. Mungkin pada waktu saat itu dulu kan belum ada agama dulu. Yang ini cerita udah lama ini, udah lama sekali sebelum zaman modern itu. Iya. Jadi karena mereka tidak punya agama, jadi kuburan itu dikeramatkan. Iya. Jadi dia punya najar untuk dibangun makam itu ya sampai sekarang seperti inilah, dari turun temurun seperti itu ya. Jadi itulah kalau memang apa ya, kita bermohon kepada Allah bukan kepada yang lain-lain. Itu memang udah ada, kita digaskan kepada Allah di dalam ayat Al-Quran ya, jin dan manusia itu untuk mengabdi kepada Allah bukan kepada jin ya. Jadi itulah awal di mana makam itu dikeramatkan karena si petani tadi ini. Jadi masuklah ke cerita-cerita sampai sekarang. Jadi kalau menurut penglihatan pribadi ya, aku tidak bisa melihat tapi merasakan itu sosok itu bukan pengawal itu aja. Kalau nggak salah itu ada seperti orang bunian ya, kalau nggak salah. Ya itu ya memang benar, ada bunian, ada 2 orang. Ada 2 makhluk bunian. Itu mau kerah, kalau kerah putih ada kerah putih. Kerah putih. Terus sosoknya dibilang cuman kasarnya aja begu ganjang pun ada. Begu ganjang ada juga situ. Karena jenis macam-macam di situ ada. Macam-macam ya. Termasuk ya dibilang ular itu ya. Ular juga ada. Jadi ya. ular ini menjaga sekitar daerah situ juga. Iya, gitu. Ular gaib yang pastinya ya. Tapi saya menemukan ya di situ ada nggak lama itu ada orang kasus pembunuhan di daerah itu, perempuan ya. Tapi kita nggak tahu lah itu siapa. Jadi udah lama ya. Tahu ya. Itu ada kurang lebih anak-anak umur 20 lah itu. 20 ya. Kasus Itu pembunuhan. boleh bisa ditanyakan di daerah kuburan keramat itu, silakan kan itu. Oh silakan, kalau yang ingin tahu lebih lanjut Ya. itu ingin membenarkan lah Ya. masalah tentang pembunuhan di sana itu silakan tanya aja langsung. Iya, langsung. Itu biarlah rahasia mereka kan. Iya. Karena kita pun sekarang ini juga tidak bisa mengatakan. Iya. Kita tidak bisa menerobos secara langsung karena bagaimanapun kita ada batas-batasnya untuk menginformasikan ke khalayak ramai. Iya. Jadi itu pernah ya. Iya, Jadi wajib lah. Jadi gini Mas. Jadi pertama kali makam itu dibangun karena ada seorang petani. Ya. Tapi kenapa sekarang itu dibilang keramat kuda? Itu ada yang bilang karena itu ada banyaknya kuda ya. Dia yang dibilang sosok jin ini bisa malih rupa. Dibilang katanya itu keramat kuda, padahal tidak ada. Itu tidak ada, itu panglima itu. Panglima. Jadi kuda-kuda yang dibilang orang itu kuda-kuda dari Sunan Delhi ya. Dari Delhi ya. Sungai Delhi ya. Sungai Delhi itu tidak ada itu yang nama kuda. Namanya aja dibilang keramat kuda. Keramat kuda. Tapi yang kalau mau tahunya lagi banyak orang-orang sana itu sebetulnya kuda yang banyak di sana. Bukan apa itu menjelmain kuda putih. Jadi sosok jin yang mewujudkan dia seperti kuda. Memang kalau jin ini bisa berwujud apa aja. Iya, bisa. Jin. Itulah keistimewaan jin ya. Iya. Jadi kalau menurut Mas ini orang bunian itu dia memang dia bersemayam di sana atau sekedar singgah atau memang ada kampung bunian di sana? Di sana memang dulu itu dibilang kayak mana ya, hutan itu dulu. Hutan tempat orang bunian itu memangnya. Makanya itulah yang dibilang digarap katanya kan, digarap sama rakyat-rakyat sekitarnya, penduduk lah.
Jadi teranglah di sana, diapain sama Belanda, zaman Belanda, ya kan, sampai sekarang lah kan itu kan. Ya sampai sekarang. Nah, itu. Jadi ini awal pembentukan makam kita sudah tahu. Ya. Ini versi abang ya. Ya. Versi abang melihat ke masa lalu, Ya. kan gitu. Jadi penunggu-penunggunya juga kita sudah sedikit tahu ya di sana ya. Ada bunian, ada kera putih, Ya. ada sosok ular juga kan Ya. gitu. Jadi kalau menurut abang ini begitu banyaknya makhluk di sana. Ya. Aku merasakan ada sosok yang begitu kuat, tapi aku nggak tahu itu apa. Yang paling kuat yang kita ceritakan siapa di sana? Yang paling kuat itulah dibilang apa? Panglima itu. Panglima. Ya, Kalau ular tadi, nah, kalau ular itu dia melingkar dia di sana. Itu memang tunggangannya yaitu sama Panglima. itu istilah Kepercayaan dia lah. kepercayaan zaman dulu ya. Itu sebenarnya yang lingkaran gunungan itu ular. Oh, Ular yang betapa. itu kan naik itu ke atas. Iya. Jadi itu sebenarnya ular itu. ular, gunung-gunung ular. Nah, gunungan ular itu ada persimpangan yaitu ya namanya sejarah dulu ya, zaman Belanda dulu. Itu Arta Karun kan itu kan itulah untuk tunggangannya ular itu. Kalau pusaka ada nggak di sana? Kalau yang nama pusaka ya sejenis ya keris apa ataupun tombak ada. Tombak, Iya, tombak, keris ada. ada nggak orang berusaha mengambilnya? Nah, kalau sekarang ini ada banyak yang apain. Tapi dia harus menghadapin naga itu, keris apa ular itu. Ular itu dihadapinya dulu baru bisa. Menurut penglihatan abang dari dulu sampai sekarang ini, ada nggak orang yang berhasil mengambil pusaka-pusaka itu? Kalau menurut saya tidak ada yang nama bisa diambil pusaka itu kalau nggak dilawan dulu dengan ular itu. Ular itu adalah keris. Ular itu kerisnya. Ya. Ketika orang bisa mengalahkan ular itu dapatlah pusaka itu. Pusaka itu. Keistimewaan apa rupanya pusaka-pusaka itu? Pusaka itu sebetulnya ini tuh. Itu juru kunci itu sebetulnya. Juru kunci di sana ya. Jadi nanti kalau sempatlah itu diambil atau kenapa itu akan ada alat petaka di daerah kampung itu. Kalau itu berhasil diambil. Iya. Wah, jadi pemirsa, seandainya pusaka-pusaka zaman dulu itu kalau ada orang yang berhasil mengambil akan terjadi bencana. Ya. Entah itu bencana kita nggak tahu lah, itu Allah alam. Ya. Jadi itu untuk pusakanya ya. Nah, jadi panglima itu kan itu ada 4 panglima. Satu lagi yang besar, yang panjang itu kan panglimanya kan. Yang 4 itu pengikutnya. Iya benar. Jadi di antara 4 makam pengikutnya itu, ya, yang sering nampak waktu kita di sana, yang sering memperhatikan kita, ada nggak waktu kita kedatangan itu kita? Itu ada kayak sejenis kayak patih gitu ya. Patih. Patih ya. Nah, itu ada sejenis patih yang dianya pakai ini, ya kan? Pakai apa? Itu memang dia yang merhatiin, dialah yang bagian kita survei, dialah mengunjungin bahasanya kita bisa masuk ke makam itu. Makanya saya kasih rokok itu 4 penjuru ya. Diletakkan 4 batang rokok ya. Iya. Biar mengerti apanya kita. Itulah istilah simbolis dari kita untuk menghormati menghargai makhluk di sana. Bagaimanapun kita tetap menghormati. Jin dan manusia itu sebenarnya berdampingan. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Jadi kan di waktu kita ke sana, ada nggak makhluk yang berusaha mengganggu atau berniat jahat tentang kedatangan kita itu? Yang di bawah itu. Yang di bawah. Oh, yang paling ujung ya? Iya, itu yang kayak genderuwo ya. Genderuwo ada. Ya, ataupun
non kasarnya kalau orang Karo bilang ya bego kalau dibilang gitu. Oh ya, kok kalau bahasa kampungnya orang-orang Jawa itu begu biasa ya. Ya, Nah, tapi orang Karo bilang itu kalau- Gundurwo kok Jawa. kalau di Karonya bego. Itu begu. Yang jelas itu makhluk tinggi besar. Iya, Kan yang itu. berbulu ya. Setiap daerah Mm, itu lain-lain panggilannya. Ada yang bilang Gundurwo, ada yang bilang begu ganjang Iya. kan gitu. Iya. Jadi kalau aku dengar dari sekitar 6 atau 8 tahun yang lalu, aku pernah dengar memang di sana istilah sosok nama keramat kuda. Iya. Baru kali itulah aku mengunjungi ke sana. Aku dengar dulu setiap malam tertentu orang ke sana untuk buang ilmu atau cuci Iya. pusaka. Apa memang benar itu? Ya memang dulu itu tempat-tempat suci pusaka. Tiap malam-malam Iya, tertentu ya. malam tertentu. Makanya yang ada yang nampak di situ ya paling batu cincin yang bisa keluar. Kalau yang Batu. lainnya lebih dari itu nggak ada. Oh, cuma bisa batu cincin ya. Ya itu yang di bawahnya ya yang paling ujung. Jadi menurut versi Dua Pintu yang dibilangkan abang kita ini, dulu keramat kuda itu adalah sebuah pemukiman setelah terjadinya perang kerajaan Delhi dan kerajaan Aceh. Oh ya Aceh. Setelah mereka bermukim di sana, itu ada satu panglima dan 4 anggota. Nah, jadi sampailah mereka akhir hayatnya di sana. Jadi terdirilah makam-makam itu tadi. Kenapa makam itu dibangun? Asal mulanya seorang Pak Tani tadi ya, petani tidak sengaja menemukan kuburan tersebut. Mungkin dia beres-beres dan atau dibersihkan. Nah, setelah dia menemukan itu, dia Ada dapat keturunan karena sudah lama tidak punya keturunan ya. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi dia punya bernajat, dibangunlah makam itu sampai sekarang. Sedemikian rupa. Oke lah kalau begitu penjelasan kami dari tim Dua Pintu untuk vlog kami pada beberapa bulan yang lalu itu yang ingin kami sampaikan. Nah, mungkin tidak jelas pada vlog yang pertama. Untuk itu kami klarifikasi pada saat ini. Jadi ini ya saya terangkan lagi ya. Ini mohon maaf kalaupun ada yang salah, kata-kataan kita yang salah, mohon maaf ya. Kita apa yang kita bilang itulah adanya ya. Ini ya kalaupun ada yang lebih mampu lagi dari saya yang minta maaf, 1000 kali minta maaf. Nah ya Oke, begitu. Oke, sekian dari kami. Nah, untuk season berikutnya kita akan bahas masalah tentang tragedi Sungai Ular. Bagaimana sejarah Sungai Ular itu, apa penunggunya, dan pembantaian apa saja yang pernah terjadi di sana. Ikuti terus di tim Dua Pintu.